Sering. Mau kamu menenggalah ke langit. Paling juga sekarang Gusti rumaos kapungkur. Iya, zaman jahiliyah. Untung tas ketemu sareng pahada. Subhanallah. Jadi sekarang kita bisa mentertawakan diri sendiri. Kalau dulu disebutkan kurang akal sama saya pasti marah. Ayeuna disebutkan kurang akal, aduh leres pisan Pak. Quran teh meni leres pisan. Tuh. Iya kan? Betul? Iya. Ini baru 3 ayat yang saya bahas, sudah terasa. Ya Allah. Baik, kita teruskan. Nah, makanya kata Allah apa? Ya, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Jangan dikira kalau kiblat ini adalah dulu kiblat kita ke situ. Bukan. Banyak orang yang sudah berkiblat sekarang ke Mekah, tetapi sebetulnya itu cuma syariatnya saja. Kiblat dia sebetulnya adalah hartanya, pekerjaannya, kesibukannya, masalah pribadinya. Betul enggak? Itu semua datang pada saat dia sedang sholat. Tapi enggak mau kalau disebut dia tidak menyembah Allah. Habis sholat mah, terus di mana ibu? Terus sholat. Sanu disembah Allah. Ari nu diemut tadi saha? Tah keke nu diemut tadi mah nya biasa we. Biasa. Dianggap biasa. Ya Allah. Nah, makanya Allah bilang, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Masih ingat dulu ketika saya membahas Quran surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kan gitu. Perjalananmu akan diberkahi Allah kalau kamu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita itu sebetulnya datang dari Masjidil Haram untuk menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Allah, Masjidil Aqsa juga Allah. Kita datang dari Allah untuk menuju kepada Allah. Kalau kita itu dari Allah menuju Allah, hidup kita fokus, pasti hidupnya akan diberkahi. Dan sepanjang perjalanan pasti akan Allah tunjukkan tanda-tandanya kepada kita untuk dikenalinya. Jadi palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram secara syariat, ya itulah yang di sana. Tetapi Allah sudah menyatakan, janganlah kau sembah rumah ini, tapi sembahlah yang punya rumah. Subhanallah. Ya. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sekarang Bapak Ibu, Masjidil Haram tadi dia syariat ya. Ini syariat saya cerita syariat. Masjidil Haram teh paling itu kan ada perintah. Di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Keur leumpang ka ditu, malik ka dieu. Keur leumpang ka ditu, malik deui ka dieu. Terus atuh arek iraha nepina. Ini tolong nih. Ini saya bukan lelucon ini, beneran ini. Di mana saja kamu berada, palingkah mukamu ke Masjidil Haram. Kalau ini dipahami secara syariat, apa enggak repot hidup kita? Repot. Keur naik motor Pak Indra, ya kemana Masjidil Haram itu? Buru-buru diputarkeun. Apa enggak nabrak? Betul enggak? Anu ayeuna bade ka Cicadas mangga, bade ka Cililin mangga, bade ka Garut mangga. Tapi Masjidil Haram yang di sini tidak bergantung pada arah kita berjalan. Betul enggak? Kemanapun tetap saja kita bisa memalingkan wajah kita ke Masjidil Haram yang hakikat. Coba kalau ini dipahami secara syariat, nggak rusak kehidupan kita, betul nggak? Begitu maca ya,
Di mana saja kamu berada, palingkan mukamu ke arahnya. Hayo, bolak-balik ke ditu deui rek ilah nepina. Jadi ini tidak bisa dipahami secara, kalau dipahami secara hakikat, repot hidup kita. Secara syariat, riweuh hidup kita, repot. Bayangkan saja, di mana saja kamu berada, palingkan ke arah Masjidil Haram. Repot, betul nggak? Subhanallah. Tekaup seudik malik ka ditu, balik deui ka dieu. Repot. Coba Quran itu dipahami secara cerdas. Subhanallah. Saya bukan merendahkan. Banyak sekali di bulan Ramadan ini yang sedang mentadaburkan Al-Quran, baca Al-Quran. Tapi baca sekian juz Quran, tetapi kita tidak pernah masuk memahaminya. Duduk, jernih, berpikir, dapat apa-apa. Coba satu kalimat ini saja kalau kita renungi dengan cerdas, kita dapat hikmah yang luar biasa. Oh iya ya, kalau Masjidil Haram yang dimaksud itu, kapan saya bisa tekau gawe kaditu deui seminar kudu ka barat. Betul enggak? Tuang di restoran cari kursi yang menghadap ke barat. Kunaon Pak? Dimanapun kamu berada, hadapkan ke Masjidil Haram. Riweuh nu gaduh restoran, betul enggak? Geus tong dahar di dieu cenah lah, riweuh. Makan menghadap ke barat, kencing menghadap ke barat, mandi menghadap ke barat. Kan ada perintah. Repot kalau dipahami secara syariat, tapi secara hakikat, subhanallah. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ kau akan dapati wajahku. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ kau selalu akan dapati aku. Luar biasa. Ayanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian, inilah kesadaran yang harus ditumbuhkan pada diri kita, yang ujungnya mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Cuma satu kata saja, syukur. Apalagi nikmat Allah yang mana lagi yang akan kita dustakan? Sudah dibukakan jalan yang begitu jelas, sudah dibukakan jalan pengalaman yang begitu luar biasa. Sekarang Allah membimbing kita pun untuk melakukan pembenaran-pembenaran lewat ayat Al-Quran. Makanya di awal tadi saya mengatakan, saya yakin semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang terpilih, karena hari ini Allah sedang hendak menyampaikan sesuatu kepada hamba-hambanya yang terpilih itu lewat kepanjangan tangannya. Saya tidak bisa apa-apa, saya juga nggak ngerti apa-apa, tapi saya cuma dipakai olehnya untuk menyampaikan kasih sayangnya. Ilmu yang ibu bapak sudah dapatkan, pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan, kenikmatan spiritual yang sudah diperoleh, itu adalah hadiah Allah yang luar biasa. Bukan karena jasa kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena upaya kita. Ma'rifatullah itu adalah hadiah besar dari Allah buat kita, tak bergantung pada amalan kita. Kalau dihitung-hitung malu apa yang Allah berikan pada kita dengan yang kita baktikan pada Allah. Allah gak butuh kita kok. Kita sedang berbakti pada diri kita sendiri. Sebetulnya seperti itu. Subhanallah. Bapak Ibu, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Ya, ini pahami secara hakikat. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Ya, jadi sebetulnya, ya, kalau Alkitab ini dipahami sebagai Alkitab itu sebagai syariat, ahli kitab itu ya ahli-ahli syariat. Siapapun kalau diceritakan seperti ini pasti mengatakan, oh iya benar, ya kan? Memang kita harus menemukan itu. Tapi dalam proses menuju kebenaran itu tidak sederhana ketika dia membenarkannya. Subhanallah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayahanda, ibunda dan sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin loncat sedikit kepada ayat yang ke-152 karena waktu kita terbatas, nanti kita akan kupas lagi. Sudah ketemu? Ya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku
152. Fazkuruni uzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat selalu kepadamu. Jadi fazkuruni uzkurkum, ingatlah selalu kepadaku, aku akan selalu ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari segala nikmat yang telah aku karuniakan kepadamu. Ayanda ibunda, menemukan kiblatain adalah anugerah Allah yang luar biasa. Banyak orang pergi haji, pergi umroh tidak menemukan kiblatain yang sebenarnya. Tetapi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah bisa menemukan kiblatain yang hakikat, yang sesungguhnya, dan itu yang membebaskan dia dari segala kegelisahan, perasaan kurang, perasaan cemas, rasa takut, dan dia hidup mengalir seperti air, apa adanya. Fazkuruni uzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan selalu ingat kepadamu. Ini kalimat yang indah dan luar biasa. Masukkan kalimat ini ke dalam jiwa kita. Ingatlah kamu kepadaku, dan aku akan selalu ingat kepadamu. Ingatlah kamu kepadaku, dan aku akan selalu ingat kepadamu. Ingatlah kamu kepadaku, dan aku akan selalu mengingatmu. Ingatlah kamu kepadaku, dan aku akan selalu mengingatmu. Ketika kita diingat oleh Allah, kita akan selalu dilindungi oleh Allah, dan pasti apapun yang kita minta pasti akan senantiasa didahulukan oleh Allah. Ingatlah kamu kepadaku, dan pasti aku akan selalu ingat kepadamu. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.